Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya hari ini kita semua, kalau kita ada sebagaimana kita ada, ini adalah anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kalau kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Glory, glory. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah doa secara online ini. Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi dasar di dalam doa dan penyembahan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami alaskan Tuhan, kami siapkan hati kami yang terbaik. Dan kami percaya semuanya kami alaskan di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan tentang hal doa. Ya, doa itu merupakan sesuatu yang paling inti di dalam perjalanan kerohanian saya dengan Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu semua kita pasti mengerti bahwa kita wajib berdoa. Di dalam hal berdoa saya senang sekali ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan ini disampaikan kepada tentunya orang-orang di Israel, di Timur Tengah dengan budayanya mereka. Kalimat yang kita baca di dalam ayat-ayat Alkitab itu berkaitan erat dengan kondisi keadaan pada saat itu. Kita harus melihat ketika dikatakan bahwa kalau kita berdoa, di sini dengan jelas dikatakan jangan seperti orang munafik. Nah, ayatnya dikatakan orang munafik itu kalau berdoa itu suka berdiri di rumah ibadat. Nah, kalau Bapak Ibu menerjemahkan ayat ini kepada kehidupan kita sehari-hari, lalu Bapak Ibu berkata, waduh, saya ya pernah berdoa dengan berdiri. Kita di gereja kalau kita ibadah, ada saatnya kita berdoa dengan berdiri. Apakah itu yang dimaksud orang munafik? Nah, tentunya Bapak Ibu kita harus mempelajari tradisi dan budaya orang-orang Yahudi. Maksudnya apa? Dan inti dari apa yang dibahas di dalam ayat ini. Lalu dikatakan, wah, kalau orang munafik ternyata itu adalah mereka yang suka berdoanya itu di tikungan-tikungan raya. Lalu bagaimana dengan tim-tim doa yang mungkin mereka sedang mendoakan orang-orang yang tidak terlalu baik atau mungkin dibilang orang gila, saudara yang ada di jalanan. Lalu mereka mendoakan di jalan-jalan. Ya, ada lagi mungkin ada yang sakit di jalan, lalu mengundang hamba Tuhan berdoa dan di jalanan. Apakah
itu dikatakan orang munafik? Apakah yang seperti itu? Nah, tentunya kita harus melihat dari ayat, di mana ayat yang pertama, ayat yang kelima yang kita baca. Orang munafik di sini sentralnya sebenarnya bukan pada kita berpikirnya kalau kita berdiri di dalam gedung ibadat kita berdoa itu munafik, atau kita berdoa di jalan-jalan raya itu munafik. Tidak pada hal itu. Jika saya dengan Bapak Ibu mempelajari ayat ini dari bahasa asli dengan tradisi bangsa Yahudi, maka yang disorot, siapakah orang munafik? Orang munafik adalah mereka berdoa untuk didengar oleh manusia. Itu. Bapak Ibu, berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi kalau saya dengan saudara berdoa, biarlah doa kita itu didengar oleh Tuhan. Bukan untuk didengar oleh manusia sehingga kita harus mengemas kalimat demi kalimatnya dengan begitu baik, dengan hiasan-hiasan ya, dengan pengagungan-pengagungan yang kelihatannya wah, kalau orang mendengar itu kelihatannya kita ini orang yang sangat rohani. Kita berdoa bukan untuk didengar oleh manusia. Meskipun ada saatnya Bapak Ibu diminta berdoa di hadapan mungkin korporat orang-orang banyak, kita diminta memimpin berdoa. Tetapi kita harus mengerti bahwa berdoa pada dasarnya adalah berbicara kepada Tuhan. Ada sampai satu orang disuruh berdoa sangat ketakutan. Tapi ketika ditanya alasannya kenapa takut, nanti dikira aku ini, malu, nanti didengar aku gak bagus. Jadi fokusnya dia takut berdoa bukan karena dia tidak bisa berbicara kepada Tuhan, tapi dia takut berdoa karena takut dinilai oleh manusia seperti apa. Saya percaya hari ini saya dengan Bapak Ibu tentunya kita sedang dihimbau, kita sedang betul-betul diberikan satu dasar oleh gembala kita untuk kita selalu berdoa. Dan hal berdoa ini adalah memang sesuatu yang diminta oleh Tuhan sendiri. Di waktu-waktu di mana situasi semakin sulit, ya, Rasul Petrus pun menekankan ketika semuanya ini sudah mencapai satu titik di mana zaman ini sudah mulai mau berakhir, biarlah kita menguasai diri kita dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya dapat berdoa. Jadi berdoa itu adalah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan Bapak Ibu. Tetapi biarlah kita berdoa dengan cara yang benar, tidak dengan munafik. Berdoa bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dinilai oleh manusia, tapi berdoa adalah di mana kita harus betul-betul berbicara kepada Tuhan. Nah, hal yang lain, hal yang kedua, senang sekali saya waktu membaca di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-6. Dikatakan begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu. Apakah kita berdoa harus selalu ada di kamar? Jadi kalau kita ada di gedung gereja, mungkin kita ada di kendaraan, saat kita ingin berdoa kepada Tuhan, apakah itu tidak benar? Bapak Ibu, tentunya sekali lagi kalau kita membaca ayat firman Tuhan, tentu kita harus mengerti apa yang menjadi pengertian bagi budaya bangsa Israel. Jadi ketika mereka berkata masuk ke kamar, tutup pintu, itu memberikan sebuah gambaran bahwa itu adalah satu kegiatan, satu aktivitas yang sangat-sangat pribadi. Tidak boleh itu dilakukan untuk begitu mungkin secara umum korporat. Sebenarnya untuk pribadi Bapak Ibu, doa itu secara pribadi. Makanya Bapak Ibu betapa kalau Bapak Ibu mempelajari tentang hal doa, doa itu berkaitan dengan hubungan intim. Hubungan intim itu ya hanya dilakukan oleh dua pribadi. Tidak boleh ada orang ketiga, tidak boleh ada orang keempat. Intim Bapak Ibu, sangat intim, sangat eksklusif. Jadi ini maksudnya apa? Kalau kita berbicara tentang doa, berarti itu hubungan saya dengan saudara yang sangat pribadi. Dan kalau dikatakan intim, artinya ada kedekatan yang begitu melekat. Saya percaya
maaf ya Bapak Ibu, hanya orang dewasa dan yang sudah di bawah naungan, satu naungan yang dikatakan itu sah dan sudah betul-betul resmi, maka pasangan itu bisa melakukan hubungan intim. Saudara, bicara tentang intim itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan sembarangan. Dan hanya orang-orang yang sudah disahkan. Pernahkah Bapak Ibu merenungkan hal ini? Bayangkan kita berdoa itu seperti digambarkan adalah hubungan yang sangat intim, yang sangat dekat, sangat melekat. Tidak boleh sembarangan. Jadi dalam hal ini kesimpulannya, kalau saya dengan saudara berdoa, yang pertama, berdoalah supaya doa kita tuh didengar oleh Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Dan hal yang kedua, kalau saya dengan saudara berdoa, biarlah waktu kita berdoa kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Berdoa bukan hanya untuk seperti laporan, bukan. Berdoa itu bukan untuk ngasih tahu, ini saya perlu, ini perlu, bukan. Berdoa itu menjalin hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, setiap kita semua yang suka berdoa, pasti lama-kelamaan kita akan dibaharui dan kita akan mencapai satu kondisi di mana kita akan serupa, segambar dengan Kristus. Amin. Saya yakin hari ini saya mengajak Bapak Ibu, dekatkan hati saudara kepada Tuhan melalui pujian-pujian yang akan kita naikkan di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari siapkan hati saudara mendekat kepada Tuhan. Biarlah setiap ucapan, doa, permohonan kita, pujian, penyembahan kita itu benar-benar berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh indah jika kami dekat bersamamu Tuhan. Dan itulah satu kerinduan setiap hati yang mengasihi Engkau. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. katakan dari hati kita, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. kami ingin selalu, Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. benar Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Sungguh indah bersama. Kami ingin selalu bersekutu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, Katakan dari hati kita Bapak Ibu. menikmati Biarkan pikiran dan hati kita terpusat kepada Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah, Sungguh indah bersama-Mu. sungguh indah, Sungguh indah bersama-Mu. sungguh indah, Sungguh indah bersama-Mu.
Tiada yang lain seperti-Mu Tuhan. Kau Bapa yang ajaib nama-Mu. Mulia nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Agunglah karya-Mu. Besarlah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Dan pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Kemurahan-Mu Tuhan lebih besar dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah tempat kami berlindung. Kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Di tengah kondisi yang belum menentu, kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Glory Tuhan. Oh, ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisai
perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ini pengakuan kami Bapa. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Bapak Ibu, saya teringat satu kali ada seorang guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu ini mengajak anak-anak sekolah minggu untuk berdoa. Saya cukup tertarik dengan apa yang dibahas dan diterangkan oleh guru sekolah minggu ini. Guru sekolah minggu itu berkata, ayo anak-anak semuanya tutup mata. Ya, kita mau berdoa. Lalu guru sekolah minggu itu bertanya, siapa yang pada waktu kalian menutup mata kalian melihat Tuhan Yesus? Angkat tangan kalian. Ternyata yang mengangkat tangan hanya sebagian anak-anak. Lalu guru sekolah minggu itu bertanya kepada anak yang tidak mengangkat tangan dan berkata, apakah kamu tidak melihat Tuhan Yesus? Tidak om. Apa yang kamu lihat gelap karena matanya ditutup. Lalu guru sekolah minggu ini datanglah kepada anak yang mengangkat tangan, yang berkata bahwa dia melihat Tuhan Yesus. Guru ini berkata, apakah kamu melihat Tuhan Yesus? Ya, saya melihat Tuhan Yesus. Mengapa kamu bisa melihat Tuhan Yesus? Lalu anak ini berkata, karena saya berpikir tentang Tuhan Yesus om. Karena saya sangat merindukan Tuhan Yesus. Sangat tepat sekali. Guru sekolah minggu ini sangat diberkati dengan jawaban anak sekolah minggu ini. Bapak Ibu, saat pikiran dan hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus, maka pada saat kita berdoa, kita bisa mengalami hal yang lain. Ada getaran di hati kita. Ada sesuatu. Karena pikiran kita tidak bercabang, hati kita tidak bercabang. Hari ini saya berharap Bapak Ibu bisa merasakan Tuhan ada di dekat saudara. Dia tidak pernah jauh dari kita. Orang yang kita cintai di dunia ini satu kali bisa meninggalkan kita, bahkan mungkin mengecewakan. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Dia ada di dekat saudara. Pujian ini sangat memberkati saya. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dan biarlah pada saat kita berdoa, kita merasakan kehadirannya. Kaulah Tuhanku, Kaulah
kasih Tuhan. Hatiku rindu menyenangkan-Mu. Ku sembah sujud kepada-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu, hatiku rindu menyenangkan-Mu. Ku sembah sujud kepada-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu. Ku sembah sujud. Sekali lagi katakan dengan iman. Kau Tuhan, Kaulah Tuhan, Kau yang menjagai kami Tuhan. Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu, hatiku rindu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ku sembah sujud kepada-Mu. Ku sembah sujud kepada-Mu. Ku sembah sujud kepada-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami memuji. Kau hadir, Kau ada, Kau setia. Yesus.
Merindukanmu Tuhan, segalanya, Allah kekuatanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam segala hal Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak jauh dari kami Tuhan. Saat kami berdoa berseru kepadamu, Engkau mendengar, Engkau ada bagi kami Tuhan, Engkau ada. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu mendekat kepadamu. Biarlah kami selalu ada bagimu Tuhan. Bapak Ibu, apapun keberadaan kita, jangan jauh dari Tuhan. Ingat, kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Bila hati kita gelisah, bila mungkin kesengsaraan, ujian hidup sedang menerpa keberadaan kita, mari Bapak Ibu, tetaplah setia berseru dan berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan hanya sejauh doa kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Amin. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat
Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, berseru, memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa berseru, memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh. Sekali lagi katakan berseru, berseru, amin. Memanggil Tuhan Yesus. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Oh, percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Bapak Ibu, saya teringat sekali bagaimana Tuhan memberikan gambaran kepada saya. Satu kali saya memiliki seorang anak rohani. Anak rohani saya ini sangat dekat dengan saya. Dia memperhatikan, dia taat, dia nurut apa yang saya ajarkan, dia lakukan dengan setia. Bahkan mungkin ketika saya begitu keras mendidik dia tidak memberontak dan dia mengikuti. Bahkan sampai satu saat dia melihat hasil yang baik dari ketaatannya, karena saya mengajar tentunya sesuai firman Tuhan. Saya mendidik dia tentunya sesuai dengan ajaran firman. Dan akhirnya dia melihat masa depan yang baik ketika dia dekat dengan saya, Bapak Ibu. Tanpa dia harus bicara, tanpa dia harus minta, saya tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Dalam keadaan mungkin saya juga tidak terlalu berlimpah, tetapi saya berusaha untuk menolong dia di saat-saat yang sulit. Ketika Tuhan mengingatkan saya bagaimana sikap saya kepada anak rohani saya, Tuhan berkata kepada saya di dalam hati saya, aku lebih dari dirimu. Jika saya dengan saudara mendekat kepada Tuhan, tanpa kita harus mengucapkan, kadang-kadang Bapak Ibu, mungkin hanya tetesan air mata, Tuhan sudah tahu. Maukah setiap kita hari ini menjadi rumah doa? Maukah kita setiap pribadi kita saat ini, saudara, jadikan hidup saudara sebagai rumah doanya Tuhan? Saya mengajak Bapak Ibu, setialah berdoa. Jadilah orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Teruslah mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku sekarang. Amin. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Katakan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar
bangsa datang menyembah, datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari katakan dengan iman, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Daralamahan ya ralamase, rumah doa-Mu. Terima kasih Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Oh, 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 rumah doa-Mu. Terima kasih Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Berikan kami kekuatan, jadikan aku Tuhan, sampai kami menjadi pribadi-pribadi yang berdoa, yang terus setia berdoa Tuhan. Oh, agar semua suku bangsa datang menyembah, datang menyembah-Mu. Oh, jadikan aku Tuhan. Haleluya, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersehati berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, berkati bangsa kami. Ampuni jika mungkin bangsa kami tidak sempurna di hadapan. Hari ini kami bersehati, Bapa, tolong Tuhan. Kami masih rindu, kami sebagai manusia, kami ingin hidup kami ini dalam keadaan yang baik. Tuhan, curahkanlah anugerah-Mu dan kasih-Mu. Tolong kami Bapa, tolong kami. Kami berdoa Tuhan, supaya masa pandemi ini tidak berlarut-larut. Tuhan, kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Kami belajar bersyukur selama 2 tahun ini Tuhan. Kami hadapi masa pandemi. Banyak hal yang Kau didik kami, Kau mengajar kami untuk lebih sabar, lebih bersyukur. Tuhan, hari ini kami berharap kepada-Mu.
Tolong Tuhan supaya kondisi tidak semakin buruk. Kami mau saat kami merayakan, memperingati kembali kelahiran-Mu Tuhan, kami rindu melihat sesuatu yang baik. Ajari kami untuk kami bersyukur. Ajari kami untuk kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Berkati Tuhan para pemerintahan yang ada. Berkati seluruh aparat. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan dalam menangani masa pandemi ini Tuhan. Kami berharap, kami memohon kepadamu Tuhan. Tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya hari ini Tuhan kasih-Mu ada bagi kami. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Kami akan terus Tuhan pegang setiap janji-Mu Tuhan. Engkau mengajar kami hari ini untuk terus melekat dan mendekat kepadamu. Pada saat kami dekat dengan Tuhan, kami akan merasakan ketenangan. Di tengah badai sekalipun, di tengah kondisi yang tidak menentu, kami akan tetap mengucap syukur karena Tuhan ada di dekat kami. Berkati Tuhan seluruh umat-Mu yang setia mengikuti ibadah doa secara online ini. Berkati kami hamba-hamba-Mu yang juga Tuhan kami berjuang untuk terus setia melayani Engkau. Tuhan, kami percaya, kami berdoa khusus untuk pekerjaan Tuhan di GPDI Elohim ini. Berkati Tuhan. Biarlah tempat ini menjadi tempat kesukaan Tuhan. Biarlah tempat ini menjadi tempat sorak-sorai kegirangan. Karena di dalamnya ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Wajahnya yang penuh dengan kasih akan terus menyinari kehidupan saya dengan saudara. Tuhan berkata dan berjanji jika kita taat dan setia, Tuhan akan bawa kita naik bukan turun. Jadikan kita kepala, yaitu jadi kita terang, jadi contoh, jadi teladan. Bukan menjadi ekor, bukan menjadi batu sandungan. Terimalah berkat Tuhan dengan iman di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.